Mengapa kurikulum perlu berubah? Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Kurikulum yang baik ialah kurikulum yang terus dikembangkan dan diadaptasi sesuai konteks dan karakteristik peserta didik. Kurikulum selalu berubah agar sesuai dengan perkembangan zaman. Karena tujuan pendidikan yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan juga untuk mengembangkan manusia seutuhnya. Atau bisa dimaknai dengan manusia yang cerdas secara komprehensif. Dulu, saat ditanya cita-cita kita, umumnya akan menjawab bercita-cita jadi guru, jadi dokter, jadi polisi, jadi tentara, atau jadi petani. Seiring berkembangnya zaman, peserta didik memiliki cita-cita yang lebih beragam, yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Mereka terinspirasi menjadi desain grafis, animator, atlet profesional, trader, aktor, kontraktor, youtuber, selebgram, bahkan pengusaha. Itulah mengapa kurikulum perlu adanya perubahan, agar kita dapat menyiapkan generasi yang akan datang dan mampu memandang ke depan. Seperti ungkapan Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ungkapan tersebut memiliki nilai yang dapat kita pegang, yaitu menata sistem pendidikan yang diadaptasi sesuai konteks dan karakteristik peserta didik. Barangkali kita pernah membaca atau mendengar Abu Syuja menyebutkan dalam kitab Al-Takrib karya Al-Qadhi Abu Syuja. Aku diminta oleh sebagian teman untuk menyusun ringkasan fikih mazhab Syafi'i yang sangat ringkas dan sederhana, dan memperbanyak pembagian yang sistematis agar mudah dipelajari dan dihafal oleh mubtadi'in. Begitu pula dalam Nadom Al-Imriti, Syekh Syafaruddin menyebutkan, kitab tersebut aku jadikan nadom yang indah, dengan mengikuti kitab asalnya untuk memudahkan para pemula yang belajar ilmu nahu. Aku telah membuang sebagian yang kurang perlu dan aku tambahkan beberapa faedah yang cukup penting. Dari beberapa penjelasan di atas, kita dapat mengambil beberapa kesimpulan dalam penyesuaian pendidikan. Pertama, pelajaran hendaknya ringkas dan tidak bertele-tele bagi murid. Kedua, pelajaran disampaikan secara sistematis kepada murid. Ketiga, pelajaran menggunakan metode pendekatan sesuai kapasitas murid. Keempat, ajarkan apa yang diperlukan dan dibutuhkan murid. Sampai di sini, kita dapat menyimpulkan bahwa kurikulum operasional satuan pendidikan harus bersifat dinamis, dapat dan perlu diubah sesuai perubahan dan perkembangan zaman yang sudah diadaptasi sesuai lingkungan geografis. Kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan kebutuhan peserta didik untuk membangun kompetensi sesuai masa kini dan masa yang akan datang. Bagaimana mewujudkannya? Ya, seluruh komponen yaitu orang tua, masyarakat, pemerintah, dan sekolah harus menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, serta kepentingan peserta didik sebagai pengembangan kurikulum, karena kurikulum dirancang untuk kebutuhan peserta didik.